Hai semua, welcome back to Dental FM bersama saya Ruth. Pastinya belum bosen-bosen ya teman-teman ya bertemu dengan aku lagi. Hari ini kita punya episode spesial yaitu Get to Know. Kira-kira siapa ya yang akan jadi tamu kita hari ini? Penasaran kan? Siapa lagi kalau bukan Dr. Ani Apriani, SPKGA, MKG, CMC. Welcome Dok. Selamat. Welcome to our podcast Dok. Jadi kita tuh pengen tahu lebih dekat lah tentang Dr. Ani yang merupakan kaprodi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maranatha. Jadi mau kepo-kepo dikit lah Dok. Ini pertanyaan mungkin agak klise yang ditanyakan kepada setiap mahasiswa kedokteran gigi. Kenapa sih Dok milih kedokteran gigi sebagai ya profesi lah Dok gitu? Ya, terima kasih ya semuanya. Ruth, gini, saya nggak kepikiran awalnya jadi dokter gigi. Sejujurnya dulu saya pengen jadi guru matematika. Beda jauh ya Dok? Beda jauh. Nah, tapi semenjak SD, SMP oke lah ya matematika. Pas SMA jeblok banget. Udah lah ya, terus gimana ya nasibku ya? Pupus harapan Dok. Pupus ya, cita-cita jadi guru gimana ya? Nah, nggak tahu kenapa Tuhan berikan saya nggak bisa sama sekali sampai saya harus les, harus apa gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan angka saya nggak bisa. Nah, nggak ngerti kenapa tiba-tiba begitu ya. Jadi udah kayaknya kayaknya nggak mungkin lah. Sampai suatu saat ada guru saya yang menyarankan, guru fisika saya sih waktu itu, saya ingat banget, mukanya mirip seperti Rano Karno. Saya pecinta Rano Karno. Ini mungkin nggak ada yang tahu Rano Karno siapa Dok? Nanti ditunjukkan ya gambarnya ya. Sekarang jadi gubernur Banten ya kalau nggak salah. Iya. Ya, oke. Nah, guru ini, jadi guru itu salah satu inspiring lah ya. Memberitahu bahwa ya kamu udah jangan masuk ke teknik dan yang sejenisnya. Coba bagian yang memang banyak hafalannya. Pilihannya ya kalau nggak keilmuan biologi atau yang lainnya. Ya sudah, saya cobalah ya kelas 3 SMA saya beralih gitu ya untuk memikirkan masa depan yang selanjutnya. Jadi nggak kepikiran saya mau jadi dokter gigi, nggak. Karena pilihan waktu itu kan sekarang SN apa namanya? SMK? SNPTN apa? Kalau dulu kan UKM, dulu UMPTN kalau dulu. Kalau sekarang ujian masuk universitas itu apa ya namanya ya? PTN. Ya, SNPTN ya. Dok. Nah, lupa saya. Nah, yang itu saya pilih bagian yang memang kayaknya jadi dokter keren ya, cuman batas keren doang Batas gitu. keren. Kedokteran umum pilihan saya satu, kemudian kedokteran gigi, dan dulu kan ada bisa pilihan ketiga. Apa tuh namanya IPC ya. Nah, itu kalau zaman yang seangkatan saya mungkin tahu ya IPC ya. Yang ketiga saya pilih hukum. Oh, hukum. Ya, berbeda ya hukum. Dok. Beda jauh. Saya pikir kayaknya jadi notaris enak juga. Tanda tangan. Ya, kalau jadi lawyer kayaknya nggak bisa debat gitu ya. Okay. Jadi ya sudahlah. Itu mah ya memang perencanaan saya daftar ke Maranatha juga waktu itu. Sebagai mahasiswa kedokteran, karena waktu itu kedokteran gigi belum ada zamannya saya ya, tahun 96. Jadi waktu keterima di kedokteran Maranatha, saya lihat biayanya 7 juta sekian. Zaman tahun 96 itu. Lumayan. Ya, lumayan banget ya. Biaya SPP-nya 1 juta 50.000 per SKS. Jadi kalau misalnya dihitung 1 semester 20 SKS berarti 1 juta. Yang atau kalau di kurs sekarang ya mungkin jauh sekali ya. Sama. Nah, ternyata saya ditempatkan begitu ya. Jadi kan kalau UMPTN itu ya gimana ya, ujian negara kan, ujian nasional di suatu tempat, dan saya nggak bisa tahu hasilnya seperti gimana. Tahu-tahu pengumumannya di koran tanggal sekian. Jadi waktu itu di pikiran rakyat itu ya bisa berlembar-lembar tuh seluruh Indonesia. Iya, hasil pengumuman penerimaan. Iya. Dan waktu saya lihat, wah nama saya ada, tapi saya cek lagi kode-kodenya saya keterima di mana gitu, ternyata di kedokteran gigi. Nah, dari situ saya berpikir ya, apa kedokteran gigi aja gitu ya. Terus saya mulai cari tuh, kan saya pilihnya ke Unpad ya. Iya Dok. Pilihannya ke Unpad, biayanya berapa? Ya sih masih tetap biaya ya.
ilmunya saya nggak tahu sama sekali, jujur saya nggak tahu saya belajar apa gitu di kedokteran gigi, karena nggak ada turunan jadi dokter, nggak ada. Oh, nggak ada. Satu pun nggak ada gitu loh. Mau nanya ke siapa? Nah itu tapi penting ya buat kalian ya nanti ya, kalau misalnya kalian punya anak mungkin kalian bisa mengarahkan gitu. Waktu itu belum ada yang bisa mengarahkan saya. Jadi saya pikir ya sudahlah, masuk kedokteran gigi oke lah ya. Terus negeri lagi, terus biayanya jauh lebih murah. Jauh gitu. lebih murah. Ya, dan itu menjadi awal pilihan pertama. Intinya tanpa pengalaman, tanpa ada apa namanya tuh pengetahuan apapun, saya masuklah ke FKG Unpad. Memberanikan diri aja ya dok, ya, sebenarnya. Nyemplung aja pokoknya. Nyemplung aja ya, kecebur deh gitu. Ya begitu. Ya. Tapi pilihannya disupport sama orang tua dok. Iya, disupport banget karena walaupun latar belakang saya mungkin ya orang pikir ngapain sih nggak masuk negeri gitu ya, rasisnya besar nggak gitu ya. Tapi saya berpikir bahwa enggak lah, saya sudah terbiasa dan intinya sudah mengetahui ya gimana kitanya ya cara bergaul kita dengan teman-teman kita. Kalau semuanya baik kan nggak akan merusak kita kan ya, seperti itu. Jadi saya berprinsip bahwa di mana kita berada ya harus jadi terang tetap ya. Jadi walaupun kita ada di tempat yang memang bedalah sama Maranatha ya, lingkungannya bagus begitu ya. Saya dulu sekolahnya di Jatinangor, di Sumedang. Jadi wah kebayang gimana ya. Tapi ya sudahlah, Tuhan yang sudah berikan jalan seperti ini, ya saya harus jalani ya begitu. Dan ketemu dengan teman-teman yang maksudnya sama lah ya, dan kita bisa berkumpul bersama gitu ya. Malah lebih deket. Kita kelompakannya tuh deketnya ya karena kita satu iman begitu ya. Ada KMK disebutnya atau PMK itu jadi lebih dekat gitu, satu sama lain kan saling menjaga. Nah itu salah satu kelebihannya kita berada di tempat yang memang berbeda begitu ya dengan yang lingkungan biasanya seperti itu. Tapi sejauh apa tuh namanya kita bergaul yang nggak masalah sih, maksud saya ya. Intinya semua tempat yang sudah dipilihkan dan ditentukan tuh pasti baik gitu buat kita. Itu aja kita harus percaya ya. Berarti punya komunitas dan punya lingkungan atau ya orang sekarang bilangnya circle ya dok, itu sangat penting banget nggak sih dok? Ya penting, dari awal kita kuliah itu pertemanan yang baik itu nanti kedepannya akan menjadi ini panduan kita kedepannya lebih baik. Nah lingkungan yang baik seperti yang sekarang ini yang kita jalani itu akan menentukan masa depan yang baik juga. Jadi selama SMP, SMA gitu mungkin tidak terpikirkan tidak terlalu berasa sih. Tidak terlalu berasa, dia cuman happy have fun, selesai wisuda selesai. Tapi kalau pas di kuliah tuh beda. Nanti teman kerja atau mungkin nanti teman hidup pun dapat di situ. Kalau SMA kan mungkin agak jarang ya, tapi kalau di kuliahan, di perkuliahan lebih bisa, chance-nya lebih besar ya. Iya begitu. Gimana di sini Ruth udah punya? Masih mencari-cari dok. Oh gitu. Ya. Pas masa kuliah dokter mengalami kesulitan nggak dok, atau ada kayak mata pelajaran yang dokter kurang senangi lah di FKG sama berkuliah di FKG dok? Ya, challenge-nya ya waktu kuliah tuh jarak. Wah, luar biasa deh. Rumah saya di ujung mana, kuliah di ujung mana. Ya, kuliah tuh dulu jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya harus berangkat dari rumah jam 5 pagi. Itu challenge effort banget. Ya, dok? Iya, challenge banget gitu. Selama berapa tahun ya? Hampir 4 tahun lah ya, 3 tahun setengah lah ya. Kan sarjana kan di sana ya. Nah, kemudian mata pelajaran yang sulit menurut saya sih ya nggak ada loh. Nggak ada. Iya. Hebat banget sih dokter. Bener nggak ada. Tapi nanti profesi ada. Itu beda cerita ya dok? Iya, kalau di S1 sih semuanya kalau kita pelajari mungkin bisa. Cuman ada kelemahan. Saya tuh punya kelemahan belajar tuh tidak dicicil. Nah, jadi teman-teman semua lebih ya SKS ya dok, sistem kebut semalam. Itu nggak boleh tuh sistem SKS itu ya, kesandung dikit lupa semua. Jadi itu ya mempengaruhi nanti hasil IPK-nya, hasil belajarnya begitu ya. Kalau teman-teman saya yang dari daerah luar biasa loh. Mereka memang datang untuk belajar begitu ya. Serius, jadi nanti pas liburan semester pulang. Nah, kalau saya karena nilainya nggak terlalu bagus, jadi mau nggak mau semesteran harus mengulang. Ada semester antaranya. Iya begitu. Pelajaran yang paling saya nggak suka itu yang berhubungan sama bakteri.
Saya paling senang yang itu, Dok. Nah tuh karena apa, nama bakterinya baik banget. Oh iya, benar-benar banyak harus Dan- dihafal lah ya, Dok. Ya, nah itu ya. Tapi sebenarnya itu bisa dipelajari kalau Iya. misalnya kita tahu, kenal. Kalau misalnya kita kenal pasti mudah gitu. Memang nggak tahu kenapa gitu saya susah banget mengingat nama-nama bakteri. Tapi kalau yang berhubungan dengan pekerjaan saya suka. Semua pekerjaan praktikumnya saya suka gitu. Nah, tapi kan kalau beda orang beda-beda ya, Dok. Ada yang merasa tuh kalau yang skill lab itu lebih sulit karena kan butuh keterampilan khusus gitu, Dok. Kalau kayak gitu menurut dokter gimana ya, Dok? Nah, saya juga dulu pernah ya ada dokter yang ngasih tahu ya waktu saya baru masuk di rumah sakit Kebonjati. Dia bilang gini, kamu senang seni nggak? Ya sedikit sih, harus bisa, harus menyenangi mulai dari sekarang sedikit-sedikit gitu ya. Semua perawatan gigi tuh hampir berhubungan dengan seni katanya gitu. Betul. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang sulit ya kalau misalnya kita pelajari dengan baik gitu dan bisa dipelajari dan bisa dilakukan, walaupun mungkin tangan saya dengan tangan teman saya mungkin beda ya. hasilnya, Ada iya. yang memang dia sudah gifted ya, Iya. diberikan bakat begitu ya. Memang sekali Langsung jadi eksekusi bagus. langsung jadi bagus. Nah, tapi nggak usah khawatir kan, memang kita namanya tahap belajar Iya, ya. betul, Jadi Dok. kalau misalnya kita ikuti tahapan-tahapannya dengan baik, ya pasti hasilnya minimal lah, tidak terlalu jauh dari yang diinginkan gitu. Itu saja sih yang harus ini ya. Jadi artinya ya dikerjakan saja sesuai dengan instruksinya seperti apa gitu. Pasti betul gitu Yang sih. penting hasil kerja sendiri ya, Dok. Nah, itu bukan dia. hasil contekan. Bukan hasil joki. Pekerjaan orang. Iya. Ya, Siap-siap. Nah, dokter setelah menyelesaikan studi kedokteran gigi, apakah langsung mengambil spesialis kedokteran gigi anak, Dok? Tidak. Oh, tidak. Kenapa coba? Kenapa ya? Mungkin masih mikir atau dokter ingin ada apa ya? Pengalaman kerja dulu gitu, Dok. Dulu nggak kepikiran loh masuk spesialis. Oh, gitu. Iya, jadi waktu selesai sekolah, yang ada di pikiran saya adalah, orang tua saya udah selesai nih menyekolahkan saya. Jadi artinya saya harus bisa cari uang sendiri. Iya. Nah, sempet ya udah seneng aja gitu ya, punya uang sendiri. Terus dulu mah kan masih ada PTT ya namanya, Oh, jadi iya, itu iya, diselesaikan dulu ya. PTT itu 3 tahun diselesaikan dulu, baru sudah itu udah ngapain ya, udahlah praktek aja lah, praktek terus ya, dapat uang banyak gitu ya, nggak tahu buat apa uangnya. Nah, terus udah gitu semenjak papi saya bilang gitu ya, nih teh mas mau gini-gini terus gitu ya. Mas papi apa? Orang lain pada sekolah, cina tuh si Merlin sekolah, maksudnya temen saya ya, maksudnya terus itu sekolah gitu ya. Gimana ya, udah ketuaan belum ya? Oh. Saya vakum berapa tahun ya, 9 tahun, maksudnya dari selesai dokter gigi tahun 2003. Saya tidak tidak melanjutkan studi apapun gitu selama 9 tahun tersebut ya. Nah, kemudian atas dorongan orang tua, jadi ya sudah, saya memberanikan diri. Waktu itu saya sudah menikah, jadi saya tetap minta izin sama suami lah ya. Iya dong. Saya boleh nggak melanjutkan lagi studi gitu. Lagian sudah punya anak pula lagi ya. Terus jadi oke, tapi nggak tahun ini, tahun depan katanya gitu. Ya nggak apa-apa lah, tahun depan saja persiapkan diri dulu ya. Iya, Dok. Udah mas 9-10 tahun nggak belajar ya lagi. otaknya. Nah ya, Agak komputer nge-freeze. pun nggak bisa, punya email pun nggak ada. Oh, oke. Ya jadi belajar bahasa TOEFL gitu ya, Oh, untuk oke. preparasinya. Karena kan aduh itu sampai les dulu, sampai kadang nganter anak sambil les sayanya, sampai ngeles sama gurunya. Untuk mau gurunya datang dipanggil ke tempat saya nganter anak sekolah. Sampai seperti itu ya. Akhirnya ya sudah ikutin proses pendaftaran dan sebagainya. Puji Tuhan tahun 2012 saya keterima. Di universitas mana, Dok? Di Unpad Di juga. Unpad juga. Iya, ambil SPKGA. Gitu. Alasan memilih spesialisnya SPKGA apa, Dok? Nah, sebenarnya saya tuh ya dibilang suka banget sama anak,
saat itu ya mungkin enggak ya, sama seperti saya waktu pertama kali masuk Masuk kedokteran ke- gigi bilang dokter gigi ya enggak juga gitu ya, ngapain gitu dokter gigi. Ada yang bilang kerjaannya cuman ngorek-ngorek cigong doang ngorek-ngorek ini doang katanya, apa gigi orang katanya. Nah terus masuk kedokteran gigi anak itu karena saya pikir pekerjaan yang cukup menyenangkan gitu ya, karena saya suka anak-anak karena memang dari saya apa namanya SMP, SMA saya pelayanannya di sekolah minggu. Oh gitu. Ya. Sudah terbiasa menghadapi anak-anak lah ya, Dok. Seperti itu ya. Terus ya kayaknya lucu juga ya kalau dirawat juga. Intinya bukan apa-apa, tapi kayaknya ya asik juga lah ya gitu ya. Apa ngerawat gigi anak gitu. Kalau yang ngambil yang lain kayaknya aduh berat banget. Ambil orto terus punya tabungan sekian. Saya kembali lagi gitu ya. Saya kayaknya Uang kalau ya, Dok. ya lamik harus diperhitungkan apakah Iya, saya iya. sanggup untuk Menyelesaikan, kan sampai akhir, karena iya, kan betul, Dok. ada biaya-biaya yang harus Iya. disiapkan. Masuk orto harus punya tabungan sekian ratus juta gitu. Masuk ini harus lama 5 tahun. Masuk ini ya semua Ya, ada ada tantangannya ya. Terus memang ini yang paling saya minati dan memang saya doakan juga memang ya sudah masuk ini. Padahal ada juga yang ya intinya adalah suara-suara di samping yang ngapain masuk gigi anak, nggak usah sekolah, anak mah nggak pernah kita rujuk juga ya, maksudnya untuk anak semua GP bisa mengerjakan pasien anak. Tapi saya pikir ke depan kan saya nggak tahu ya seperti apa kalau misalnya tidak meningkatkan keilmuan kita bisa jadi sama dengan yang lain. Iya. Jadi intinya kita harus ada improvement gitu loh. Jadi apapun itu mau yang sekecil apapun ya jangan dihilangkan apapun itu gitu. Jadi nggak usah harus jadi spesialis sih menurut saya, tapi improvement yang apa ya namanya yang sedikit yang menambah nilai kita itu baik. Dan kebetulan waktu itu pilihannya ya saya masuk spesialis. Padahal sebenarnya sudah pengen sih ngerawat gigi anak tuh ngerapihin ya, saya seneng banget ngerapihin gigi anak, terus seneng ngerawat anak berkebutuhan khusus seperti itu, tapi legalnya nggak ada. Nah cara melegalkan itu saya sekolah gitu, jadi saya punya bukan sertifikat ya, ijazah untuk merawat anak-anak tersebut. Dan keilmuannya juga mumpuni gitu di KGA gitu. Jadi kalau misalkan orang bilang, oh kalau spesialis gigi anak nggak perlulah karena GP bisa juga ngerjain. Faktanya nggak seperti itu ya, Dok. Pasti ada perbedaan gimana kita menangani anak-anak tersebut, Dok. Ya, jadi selama residensi banyak hal yang memang saya dapat ya di luar GP ya. Jadi pastilah bertambah gitu ya pengetahuan kita, keahlian kita, wawasan kita. Begitu saya sampai lihat, oh di luar itu ternyata merawat anak tuh bisa dengan cara yang lebih bagus lagi gitu, tidak seperti yang biasa. Dan kemudian yang menjadi nilai tambahnya ya PKGA ini, dia merawat tuh bisa dari kecil sampai besar, nanti dia sudah jadi ibu, mungkin anaknya ke kita lagi seperti itu. Dan ada ada kebanggaan sendiri ya, bahwa si anak ini dari kecil kita rawat udah gede teh, Dok gigi saya sudah rapi, ya senang gitu ya, Dok ini. Jadi udah sampai besar mereka, terutama orang tuanya ya lebih menghargai, ya dokter maaf ya dulu tangan dokter sering digigit. Ya intinya ya itu suatu kepuasan sendiri ya. Gitu. Dokter setelah menyelesaikan SPKGA, apakah langsung terjun ke dunia pengajar, Dok, sebagai dosen? Iya betul ya. Dulu saya waktu residen tuh seangkatan sama Dokter Rudi. Dokter Rudi udah pernah nawarin, ayo nih jadi dosen di Maranatha. Enggak, saya emang nggak ada ini kayaknya mah ya, nggak ada bakat jadi dosen. Intinya saya pengen jadi praktisi. Tujuan saya sekolah di SPKGA kayaknya keren deh kalau misalnya kerja di rumah sakit yang besar gitu ya. Jadi pemikiran saya hanya saya ingin kerja gitu loh, kerja menghasilkan. Kalau jadi dosen kayaknya ngapain gitu, padahal suami saya juga dosen, cuman kayaknya kerjanya gitu-gitu aja, udahlah gitu, ini aja. Nah tapi
di samping itu memang suami saya mendorong gitu, ya udah coba aja lamar jadi dosen. Sama seperti tadi, Semuanya coba-coba ya dok, berhasil. semuanya nggak tahu apa-apa gitu. Oke, kita Iya, ini iya. aja Dijalanin aja, gitu. Ya udah, masuklah melamar dan lama banget gitu ya, nggak dipanggil. Mungkin enggak gitu, capek. Ada yang mengabari bahwa udah keterima, tapi kok nggak dipanggil-panggil. Ya sudahlah, pokoknya apapun yang jadi. Barulah tahun 2016 saya 2016 tuh. masuk bergabung ya. Hebat nih dokter. Dari 2016 mengajar, lalu mulai menjadi kaprodi di FKG Maranatha tahun berapa ya dok? Baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Kalau boleh tahu dok, kalau kaprodi itu tanggung jawabnya apa ya dok? Semuanya. Aduh, banyak banget nih kayaknya. Ya, akademik. Apa tuh? Ya intinya kaprodi itu saya suka mikir seperti dapurnya lah ya. Jadi semua diolah tuh di dapur tersebut. Kita menghasilkan calon sarjana kedokteran gigi tuh ya di situ gitu ininya. Mau nyiapin bahannya, mau nyiapin racikannya, mau nyiapin apapun, semua ada di dapur tersebut. Sampai nanti pas keluar nih hasilnya gitu ya, dok. seperti itu. Jadi kaprodi ini saya rasa saya baru menjabat hampir 2 tahun lah ya, 2 tahun ini. Luar biasa sih, maksudnya ya ada suka dan dukanya. Tapi lebih banyak sukanya sih, kenal banyak mahasiswa, lebih dekat. Padahal awalnya mungkin saya hanya sebagai dosen wali biasa, biasa begitu ya. Cuman kenalnya sama anak-anak wali aja begitu ya. Tapi setelah jadi kaprodi, saya lebih banyak mengenal kalian-kalian nih yang luar biasa ininya bakatnya. Ya intinya saya bangga gitu loh, dan punya kesempatan itu. Kalau tugas mah udahlah, itu memang pekerjaan sehari-hari ya, jadi nggak usah tapi kelebihannya itu bisa kenal lebih dekat dengan kalian tuh ya suatu kesempatan yang besar. Walaupun di awal banyak banget anak aku 300 lebih. Biasanya cuman ngasuh 15 anak, sekarang 300 orang gitu ya. Tapi ya semua punya apa ya namanya, kelebihan, punya keunikan sendiri-sendiri ya. Itulah anak-anak kita ya. Iya betul dok. Nah kalau misalkan kita bandingkan, sebenarnya nggak bisa dibandingin sih dok, tapi kalau kita melihat dulu dokter berkuliah di FKG, di Unpad, dan sekarang menjadi kaprodi di Maranatha, perbedaan yang jauh banget tuh apa sih dok? Kalau zaman jadi mahasiswa sih pasti beda banget ya. Dulu tuh kuliah tuh dalam satu tempat ratusan tuh ya, 100, angkatan saya tuh 140. Disatuin tuh dalam satu kuliah, jadi duduknya dempet gitu loh. Pokoknya mah udahlah ini banget gitu. Tapi emang fasilitas mah jauh lah ya dengan Maranatha. Waktu saya pertama kali menginjakan kaki di sini pun tahun 2015 berarti waktu itu ya, saya sampai tercengang lihat RSGM-nya. Wow. Luar biasa, ber-AC, dingin, kursinya benar-benar seperti kursi dokter gigi begitu ya. Terus ke ruang kuliahnya pun juga bagus, ruang Swiss lab-nya juga besar dan enak gitu ya. Ya intinya ada plus minusnya begitu. Jadi kalau di sini mungkin fasilitas luar biasa ya, fasilitas luar biasa. Namun memang masih harus ditingkatkan untuk segi pengajarnya ya. Jadi kalau di universitas negeri kan ininya banyak ya, ahlinya atau apa tuh namanya, yang mengajarnya stafnya banyak sekali gitu. Kalau di sini kita kan cuma sedikit ya. Nah mungkin nanti kalian nih, ayo yang mau jadi dosen-dosen, nah ya saya undang ya, yang memang ingin gitu, pengen atau memang jatuh hati dengan fakultas ya, kembalilah gitu ya. Kalau saya sempat ngelamar ke Unpad jadi staf, pengen gitu ya, jadi staf pengajar di sana setelah lulus ya. Tapi belum lulus setelah lulus dokter gigi waktu itu. Udah gitu tidak keterima karena ya memang masih kurang pengalaman mungkinannya seperti itu dan sebagainya. Jadi ya sudah saya padamkan waktu itu. Jadi ya nggak jadi. Jadi saya praktek aja biasa. Tapi kalau kalian silakan ya. Ya Ruth ya, mau ya balik lagi. Semoga ya dok. Mungkin kecebur juga nih kayak dokter Ani nih nasibnya ya, nanti jadi pengajar ya dok.
Kalau kita mau lebih tahu dong dok tentang gimana dokter menangani anak-anak di klinik khususnya dok. Ada tips and trick khusus nggak sih dok buat kita yang mulai akan masuk klinik atau kakak-kakak koas nih dok yang akan mulai menghadapi pasien anak-anak dok? Ya, anak itu kan memang beda-beda ya, punya ininya apa tuh latar belakang lain-lain juga. Jadi memang waktu datang itu anak itu memang harus kita apa ya, dekati dulu. Jangan langsung ya apa yang sakit apa gitu ya. Harus apa ya, pendekatan dulu gitu. Approach kita ke anak yang baik itu seperti apa. Karena kadang ada anak yang memang ya dia belum tahu siapa-siapa, belum bisa dekat dengan siapa-siapa, baru pertama kali ke dokter gigi, dia belum tahu dokter gigi seperti apa. Tapi nggak masalah ya kalau sekarang tuh informasi mudah ya. Jadi biasanya anak-anak sudah dipersiapkan di rumah bahwa dia akan ke dokter gigi, jadi lebih gampang ke kitanya untuk masuk perawatan. Tapi kalau zaman dulu mah enggak. Kita tuh harus apa ya, dulu waktu ya main-main dulu gitu ya sama si anaknya. Nanti kalau sudah oke, kita treatment perjanjian berikutnya itu bisa kita jadwalkan. Jadi nggak harus di kunjungan pertama itu langsung tindakan. Ya gitu ya. Jadi ya setelah tahu itu pun nanti di ini apa tuh disusun si perawatannya. Kalau misalnya ada yang dia masih takut atau masih cemas, kita bisa pakai yang paling rendah dulu perawatannya, baru nanti yang paling tinggi gitu. Berarti peran orang tua juga membantu kita sebagai dokter gigi ya dok ya. Dibujuk-bujuk dulu anaknya. Ya, disiapkan anak tuh dari rumah bahwa memang dia mau ke dokter gigi, jangan dibohongin. Banyak kadang ada yang bohong, kita mau ke McD taunya ke dokter gigi. Bener sih, McD-nya di sebelah. Iya, bener juga sih, nggak salah ya dok. Iya, cuman kesini dulu. Nah itu jadi anaknya kan jadi nggak mau ya. Nah jadi makanya anak sekarang kan jauh lebih pintar ya. Jadi dok, harus disiapkan di awal untuk mau ngapain sih kita ke dokter gigi begitu. Berarti kita menghindari agar anaknya tidak trauma lah ya dok ke dokter gigi di awal-awal ini. Kalau boleh tahu dok, sebenarnya umur anak-anak itu didefinisikannya dari umur berapa sampai berapa sih dok? Jadi kalau menurut WHO sih ya 21 tahun. Tapi kalau di Indonesia salah terbalik, di luar negeri itu WHO 18, tapi di kita tuh 21 tuh masih anak-anak dok. Iya, tapi itu pun dibatasi sih akhirnya jadi ikut WHO 18 tahun. 18 tahun. Iya. Nah, anak-anak itu dibagi segmennya. Jadi ada yang sebut balita, sebut anak, dan teenager gitu. Remaja. Jadi kalau misalnya balita berarti 5 tahun ke bawah. Nanti anak umur 6 sampai 12 tahun. Nanti yang teenager 13 sampai 18 gitu. Sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing ya dok. Kalau misalkan yang balita mungkin belum terlalu banyak kebutuhan ke dokter giginya. Kata siapa? Kata tuh berarti mitos ya dok. Mitos. Anak tuh dari umur setahun sudah harus dibawa ke dokter gigi. Ya, atau minimal pas pertama gigi tumbuh. Pertama gigi tumbuh. Ya. Oh, umur itu, berapa coba? Umur 6 bulan. Betul. Berarti kita harus mengenalkan yang namanya sikat gigi nih ke anak yang giginya sudah tumbuh dok? Sebaiknya. Iya, jadi dia belum tumbuh giginya pun kita harus kenalkan dengan gampetnya, maksudnya gusi yang sudah ada, kita bisa rangsang begitu ya, dibersihkan. Tidak perlu menggunakan sikat gigi dulu, tapi pakai alat pembersih yang lain, disesuaikan dengan kondisi intraoralnya begitu. Oh, itu tips ya buat ibu-ibu muda di luar sana yang mendengarkan podcast ini. Berarti ya harus dimulai dari bayi malahan. Betul. Oke. Dok, kalau kesulitan utama dalam menghadapi pasien anak tuh apa sih dok? Tidak kooperatif ya pasti ya. Pasti. Ya, terus keterbatasan intelijensianya. Kemudian kasusnya yang berat begitu ya, itu juga kita harus interdisiplin ininya pengerjaannya. Jadi bukan hanya KGA aja, mungkin kita melibatkan bagian lainnya gitu loh. Misalnya SCD-nya atau enggak bagian bedah mulutnya gitu ya,
harus berbarengan, nggak bisa sendiri itu. Oh, oke, Dok. Cara komunikasi yang paling efektif itu seperti apa sih, Dok, ke anak-anak? Ya, yang pertama sih kita harus tegaskan bahwa kita memang mau menolong, merawat giginya. Jadi kalau misalnya anaknya memang belum siap, ya kita harus komunikasikan lagi. Nanti kita pakai ini ilmu kita ya yang mungkin kalian pelajari ya, teknik behavior management. Nah, itu bisa diterapkan. Jadi kalau misalnya tiap anak kan ada yang dia takut dulu, oh deh kita lihat pakai teknik ini deh, tell show dulu, kasih lihat dulu, terus kasih tahu dulu, kasih lihat, baru kita lakukan begitu. Atau ini apa tuh namanya, lihat kakaknya berobat, modeling gitu ya, lihat kakaknya berobat, ini nggak apa-apa, jadi dia pun juga merasa tidak apa-apa gitu. Atau reinforcement, jadi dia setelah melakukan yang kita perintah dapatlah pujian, dapatlah reward gitu. Itu bisa kita lakukan bertahap ya sama anak. Jadi kalau misalnya anak yang udah langsung kooperatif mah gampang ya, tapi ada yang ya kayak mesin diesel ya, pelan-pelan sampai panas gitu ya, ya nggak apa-apa. Memang harus seperti itu tahapannya. Komunikasinya ya harus dijelaskan gitu loh, jangan langsung main masuk ke dalam mulut gitu. Pelan-pelan lah ya, Dok. Kalau reward itu yang efektif seperti apa sih, Dok? Yang paling efektif itu ada pujian. Iya, pujian. Jadi setiap kali kita sambil mengerjakan, biasanya saya suka, oke, bagus, good job, bentar lagi ya, sedikit lagi, tunggu ya, seperti itu ya. Nanti kalau udah selesai ini saya sambil mengerjakan, sambil mengajak pasiennya bicara, ngobrol gitu ya. Dapat stiker ya, atau dapat hadiah ya gitu. Wah, langsung oke. Masih bertahan. Ya intinya kalau suami saya bilang dokter gigi anak mah tukang ini cenah, tukang apa namanya, apa ya namanya, duh saya suka lupa, suka ngasih hadiah tuh apa ya namanya ya, apa neng? Badut, Dok? Bukan. Bukan badut, guys. Apa tuh? Santa Claus. Ya, tapi apa ya namanya istilahnya saya lupa nanti deh. Jadi ya tukang nyogok. Tukang nyogok. disogok mau ya, oke. Ya saya bilang sih itu kan reward hadiah ya, nggak apa-apa tuh, sogok sedikit nggak apa-apa lah ya. Berarti selain dari dokternya juga mungkin orang tua bisa membantu nih dalam hal sogok menyogok nggak sih, Dok? Oh, dibantu sekali. Jadi kan misalnya orang tua udah diiming-iming tuh di rumah, habis ini kita jalan-jalan ya, kalau enggak ini ya terserah ibu aja dalam hati bawa anaknya kemana. Tapi ya kita juga bisa memberikan reward yang pantas ya, tidak perlu terlalu berlebihan, tapi minimal meningkatkan rasa percaya diri anak, kemudian memberikan memang ya dia sudah melakukan yang terbaik dan kita harus puji dia gitu. Lebih diapresiasi ya, Dok. Betul. Baik. Kalau misalkan pernah nggak sih, Dok, dapat kasus anak-anak yang mungkin punya keterbelakangan mental atau kasus-kasus autisme gitu, Dok? Ya. Apakah pasti lebih sulit ya, Dok ya? Dan betul. Cara penanganannya tuh seperti apa ya, Dok? Ya, anak berkebutuhan khusus ini ada tingkatannya. Jadi kalau misalnya masih bisa kita lakukan di klinik biasa ya, saya sih lebih suka di klinik biasa. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa sama sekali, tidak ada komunikatif begitu ya, komunikasi yang baik dan memang susah, kita lakukan secara anestesi. Anestesi gitu. Umum ya. Baik. Tapi kalau spesialis kedokteran gigi anak tidak ada subspesialis untuk menangani kasus-kasus anak kebutuhan khusus, Dok? Nah, sekarang tuh udah mulai ada, di tahun kemarin itu kita sudah mulai ada subspesialis. Jadi ada 3 subspesialis di kedokteran gigi anak. Tumbuh kembang, kariologi, dan anak berkebutuhan khusus. Jadi memang tiga hal itu memang yang penyakit terbesar untuk anak-anak. Gitu. Nah, tadi dokter sempat ngomong tentang karies gigi anak di umur awal ya, Dok. Biasanya kan kita tahu yang rampant karies, Dok. Ya. Dan itu kan kebiasaan buruk di mana anak-anak sukanya ngedot di malam hari. Itu sebaiknya kita biarkanlah anak itu sampai giginya tanggal atau sebaiknya kita hentikan, Dok, di umur tertentu? Nah, memang yang datang ke kita macam-macam ya terminnya. Si rampan karies ini kalau yang sudah parah biasanya sih harus
hilangkan kebiasaan buruknya. Sama sekali gitu ya, mau gimana pun juga dia harus berhenti gitu. Nah tapi kalau misalnya sulit sekali untuk dihilangkan kebiasaannya, kita bertahap. Jadi misalnya kebiasaan malam minum susu, ganti susunya atau enggak diencerkan dulu gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong kita cabut begitu. Kalau bisa langsung sih lebih enak ya. Jadi dia menghentikan kebiasaan yang memang nggak baik gitu. Tapi kalau misalnya susah, ya bertahap sedikit demi sedikit ya dok. Iya. Oh banyak banget nih teman-teman tips dan trik dari Dokter Ani. Kalau boleh terakhir dok, ada pesan-pesan khusus buat teman-teman mahasiswa FKG yang preklinik maupun yang sedang koas dok? Ya, teman-teman semua ya. Jadi masa depan kalian tuh sudah terlihat jelas begitu ketika kalian masuk di FKG. Dokter gigi to be ya. Ya. Jadi tetap semangat lah ya. Maksudnya walaupun perjuangannya mungkin berat begitu ya, tapi ini untuk masa depan kalian ya. Jadi tiap tahapan mungkin ada ceritanya, tapi nggak usah khawatir. Asal kita berserah, asal kita mengikuti semua yang sudah ditentukan, tidak ada yang tidak ada yang bisa menghalangi kita. Asal kitanya juga memang mengikuti rule-nya ya. Belajar yang betul, kemudian bekerja yang baik ya, bersosialisasi lah begitu ya dengan teman begitu, karena nanti pas kalian sudah di luar dari institusi, dari fakultas, kalian itu akan berdiri sendiri, menjadi dokter gigi sendiri. Nah itu mungkin kan butuh teman-teman sejawat yang lain begitu ya. Jadi tetap berada di lingkungan yang memang sudah jadi sekarang tuh memang sudah menjadi masa depan kalian gitu ke depan gitu. Jadi nggak usah khawatir ya masa depan seperti apa, yang penting kita tetap yakin bahwa kita mampu menyelesaikan studi di sini, itu aja sih ya. Tetap semangat ya dok. Iya tetap semangat. Misalnya aduh susah bimbingan, aduh susah bikin skripsi, tapi kalau misalnya ada sesuatu hal walaupun sekecil apapun kita lakukan, itu pasti berbeda kalau kita tidak melakukan sama sekali. Iya, betul. Jadi harus ada step sedikit, nggak apa-apa, nanti step lagi sedikit, nanti pas lihat ke belakang udah juga terlalui gitu ya. Jadi walaupun sedikit-sedikit, asal kita mau bergerak ya pasti terlampaui lah gitu ya. Jadi nggak usah putus semangat, susah cari pasien, nggak usah gitu, makanya ngobrol ya gitu, cari koneksi ya, koneksi tapi jangan berbuat curang. Siap ya. Jadi itu kalian tuh calon profesional yang nantinya menjadi panutan masyarakat. Kalau misalnya kalian sudah berlaku yang tidak baik begitu ya, pasti nanti kebawa gitu loh di masyarakat. Betul. Dan itu menjadi tidak baik begitu ya, dan akan kembali lagi ke kami, ke institusi, nanti ngajarinnya seperti apa ini anak-anak kami. Betul. Seperti itu ya. Jadi saya titip ya teman-teman semua ya, saya yakin lah di sini mah semua balager. Amin dok, amin. Dan nanti pasti sukses semua ya. Amin dok. Yang penting berintegritas ya dok. Ya. Oke, gitu ya. ICE, integrity, care, dan excellence guys. Benar. Oke, thank you banget Dokter Ani untuk sharing-sharingnya dan infonya. Kita banyak banget ya belajar dari Dokter Ani nih, dari pengalaman dokter yang wah luar biasa banget deh. Belum afdol nih kalau kita belum menutup podcast dengan pantun. Nah, buah mangga beli di Cikini. Jangan lupa beli buah manggis. Podcast kita berhenti sampai di sini karena materinya sudah habis.